Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan wa taqabbala. Allahumma amin. Ya, kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari yang kita nantikan, hari yang kita tunggu, Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan ini semua untuk bisa terselenggara kembali setelah sebelumnya kita lama tidak hadir, tidak berkumpul dalam Nyantri Weekend. Yaitu sebagai informasi, kita terakhir duduk di kegiatan Nyantri Weekend itu adalah di bulan Sya'ban tahun lalu atau sebelum datang bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika Ramadan kita tiadakan kegiatan tersebut karena menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kesempatan itu kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan dan memulai kembali rangkaian kegiatan Nyantri Weekend kita. Nah, jika waktu itu kita membahas dalam satu pekan sampai 6 kitab, yaitu dimulai dari sore harinya kita mengkaji At-Tuhfah Al-Wasabiyah, kemudian sore harinya kita lanjut dengan Tadkiratus Sami', kemudian kita lanjut dengan Durusul Lughah Al-Arabiyyah, kemudian di hari Sabtu kita bahas Tuhfatul Atfal Tajwid, kemudian kita bahas Kitabut Tasrif untuk Sharaf, dan satu kita peruntukan khusus ummahat yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, hari ini kita akan memulai dengan mengangkat dua pembahasan, dua buah kitab yang insya Allah juga sangat bermanfaat untuk posisi dan keadaan kita saat ini. Yaitu kita akan membahas dua madah. Pertama adalah nahwu, yang kedua adalah adab. Nahwu kita menggunakan kitab Nazam Al-Ajurrumiyah. Nazam Al-Ajurrumiyah. Jadi bukan seperti Jurumiyah yang sedang antum pelajari. Kalau kita belajarnya adalah matan Jurumiyah yang berbentuk nathar, bentuknya prosa, yang memang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Nah, namun kita saat ini menggunakan tariqah atau metode lain untuk bisa memahami matan Al-Ajurrumiyah, yaitu kita menggunakan matan Nazam Al-Ajurrumiyah. Buku ini bisa antum melihat ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Uqbah Ibn Hamid Al-Muzammari. Itu ada huruf yang saqat, ada yang terhapus itu. Harusnya Muzammari, itu huruf mim. Al-Muzammari Asy-Shinqiti, Asy-Shinqiti, atau dikenal dengan Al-Allamah Asy-Shinqiti. Nah, nazam ini nanti sebagaimana yang beliau utarakan di bait yang keempat dan bait yang ketiga. Kenapa beliau tulis bait ini? Beliau sampaikan sebabnya karena wa ba'du fal qasdu bidal mandumi tashilu mansur ibni Ajurrumi liman arada hifdhu
'asura alaihi an yahfadha ma qad nusira. Nanti beliau utarakan di bait ketiga kenapa beliau kok susah payah dari jurumiyah yang sudah ada, beliau ubah menjadi nazam. Dan mengubah nasr menjadi nazam ini bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana antum harus memilih kata-kata sesuai dengan ketukannya, kemudian gak berbeda jauh dengan jurumiyah. Ini pekerjaan yang tidak mudah, pasti ada tujuan. Nah, maka kata beliau di bait yang ketiga, tujuannya adalah wa ba'du fal qasdu, yaitu niat, tujuan bidal manzumi, dengan adanya nazam ini, dengan ditulisnya nazam ini adalah tashilu mansuri bani ajurrumi, sebagai tashil, sebagai upaya agar mempermudah. Tashil, sahala yusahilu tashilan. Kalau sahula mudah, kalau sahala maka mempermudah. Untuk mempermudah mansur atau nasr, yaitu jurumiyah yang bentuknya nasr atau kitab aslinya. Tujuannya itu satu, untuk mempermudah jurumiyah. Yang kedua, juga liman arada hifdzahu wa asra, yaitu untuk mempermudah bagi orang yang ingin menghafal jurumiyah tapi wa asra, dia kesulitan. Karena kita sudah tahu di makkit yang ke-13, yaitu di Ta'limul Ilmi yang sudah kita pelajari atau sedang kita pelajari. Di situ Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan bahwa di antara pilar dalam belajar adalah satu, harus ada yang dihafal. Yang kedua, harus banyak muzakarah, diskusi dengan teman. Dan yang ketiga adalah banyak bertanya terhadap yang kita tidak tahu. Beliau menempatkan menghafal di posisi yang pertama. Jadi kita nggak boleh bermimpi menjadi talibul ilmi kalau kita malas menghafal, kalau kita nggak mau menghafal matan. Para ulama sampaikan man hafidha al-usul haza al-funun. Barang siapa yang mau menghafal matan, niscaya dia akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, beliau sampaikan di sini di bait keempat tadi, yaitu tujuan lainnya adalah liman arada hifdzahu, juga untuk memudahkan orang yang mau menghafal jurumiyah tapi wa'asura, tapi dia memiliki kesulitan. Nah, makanya kita sudah ketahui dan kita sudah rasakan menghafal nazam ini relatif lebih mudah daripada menghafal nasr. Kita yang jadi santri malam itu setidaknya sudah progres sampai hafalan matan yang kelima, yaitu setelah kita menghafal hadis 15 tentang adab, kemudian kita telah menghafal matan al-ajrumiyah bentuk nasr yang paragraf, kemudian kita juga sudah menghafal matan tuhfatul atfal, kita juga sudah menghafal matan al-usul al-thalatha, dan kita sudah menghafal yang terakhir yaitu arba'in an-nawawiyah. Nah, kita sudah mencoba beberapa metode bentuk hafalan. Nah, jujur saja yang paling mudah adalah pada saat kita menghafal tuhfatul atfal. Naik motor bisa sambil dibaca, kita lagi kerja bisa sambil dibaca. Kenapa? Karena ada ketukannya. Nah, ini juga bukan rahasia lagi. Para ulama menyebutkan bahwa menghafal dengan bentuk nazam, dengan bentuk petikan syair dengan lebih mudah daripada menghafal bentuk nasr, bentuknya prosa. Nah, maka inilah yang menjadi tujuan beliau, kenapa beliau susah payah mengubah jurumiyah yang sudah ada menjadi bentuk nazam. Ini yang pertama akan kita bahas di kegiatan nyantri weekend kita kali ini. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas dan kita angkat adalah kita akan membahas matan manzumah al-Ilbiri, atau nama lainnya adalah Qasidah Abi Ishaq al-Ilbiri, yaitu sebuah sama nazam, isinya adalah untayan-untayan penuh hikmah, nasihat-nasihat berharga, mau'izah yang luar biasa, yang dapat melembutkan hati, yang dapat melembutkan diri kita,
yang dapat membuka mindset kita agar tidak tamak terhadap dunia dan bisa menjadikan kita zuhud terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Dan itu wallahi, sepanjang kami belajar kitab Tazkiyatun Nufus, kitab Al-Albiri ini diantara kitab yang memberikan pengaruh signifikan yang besar bagi kehidupan kami pribadi, karena isinya itu luar biasa. Kita juga telah bahas ini dulu dalam daurah Ramadan 2 tahun lalu. Namun waktu itu kita bahas bersama syarah dari Syekh Ibnu Al-Qasim. Nah, di situ kita masih ingat ada satu ucapan yang memang sampai hari ini kita mungkin ingat. Sucinta fiha wa anta laha muhibbun. Wa kaifa tuhibbu lima fihi sucinta. Apa kata beliau terhadap dunia? Hakikatnya kita di dunia ini sedang terpenjara. Di dunia ini kita sedang dipenjara. Karena dunia kita terpenjara. Tapi sayangnya karena sebab sesuatu yang membuat kita dipenjara, kita masih mencintai sesuatu yang tadi membuat kita terpenjara. Artinya kita bodoh sekali dengan dunia. Karena dunia kita sudah terpenjara, karena dunia kita jadi terpenjara, namun kita masih cinta, masih sayang, masih membuai, mengelus-elus dunia tersebut. Nah, ini nanti kita akan dapati dari untayan-untayan tersebut. Maka ini cocok bagi kita memiliki, barangkali kita merasa hati kita keras, kita sudah lama mungkin gak nangis di hadapan Allah, kita mungkin hidupnya selalu berorientasi dunia. Kapan saya gajian, kapan saya punya ini, kapan saya lunas ini, kapan saya selesai ini. Dunia terus tujuan kita. Nah, ini insya Allah buku yang dapat bermanfaat untuk membuat diri kita semakin zuhud terhadap dunia ini. Nah, maka ini akan kita angkat sebagai dua pembahasan di kegiatan nyantri weekend kita. Yaitu pertama kita apa? Nazam Al-Ajurrumiyah. Yang kedua adalah kita Nazam atau Mansumah Al-Ilbiri. Mansumah Al-Ilbiri. Dan kita mulai pembahasan kita dari kitab Nahwu dulu. Barakallahu fikum. Ya, Nazam Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Ibni Uqbah Ibni Hamid Al-Muzammari Asy-Shinqiti. Kelas ya. Ya, sebelum kita mulai, Manzumah Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Shinqiti ini, kalau kita mau lihat di internet, kita searching PDF-nya, niscaya kita akan menemukan perbedaan signifikan pada bait pertama. Pada bait pertama kita selalu menemukan perbedaan. Di PDF versi ini bait pertamanya ini, di kitab yang ini bait pertamanya ini beda-beda nih. Nah, perbedaan ini hanya terletak pada biografi atau siapa penulis nazam ini. Siapa penulis nazam ini. Nanti seolah-olah ini menunjukkan bahwa beliau juga sedang mengajarkan sesuatu yang namanya keikhlasan. Beliau berkarya, namun namanya nggak mau disebutkan. Luar biasa. Seperti Jurumiyah juga punya kisah yang luar biasa. Diriwayatkan oleh para ulama, Imam Ibnu Ajurrum setelah selesai menulis Jurumiyah, beliau berkata, saya akan lemparkan kitab ini ke sungai, saya lemparkan kitab ini ke laut. Kalau seandainya saya memang ikhlas karena Allah, pasti buku ini gak akan basah dan tetap termanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Masya Allah, meskipun sudah terlempar ke laut, sudah terlempar ke sungai, tapi Jurumiyah tetap sampai kepada kita. Nah, ini luar biasa, banyak kitab-kitab yang memang penulisnya tidak diketahui secara signifikan. Di antaranya nanti mungkin yang akan kita pelajari juga di santri malam, misalnya Manzumah Baiquniyah tentang mustalah hadis. Nah, itu juga sama, penulisnya nggak diketahui secara pasti. Nah, kemudian
Nazom ini sekalian, barakallahu fikum, ditulis dengan bahar rojas. Ditulis dengan bahar rojas. Apa sih bahar? Bahar itu sederhananya adalah ketukan atau aturan pada pembuatan bait-bait syair. Jadi kalau kita belajar ilmu tentang bait-bait ini, ilmu arud, maka kita akan dapati bahwa setiap bait syair ini punya sajaknya tersendiri, punya ketukannya sendiri. Dalam bahasa Arab, ketukan-ketukan tadi disebut dengan bahar. Disebut apa? Bahar. Seperti kosakata laut, baharun, bahar. Nah, bahar itu ada banyak, ada bahar tawil, ada bahar rojas, ada bahar wafir. Nah, nanti yang digunakan di Nazam al-Ajrumiyah adalah bahar rojas, bahar rojas. Nah, bahar rojas ini ketukan atau bahar yang sama yang digunakan di kitab Tuhfatul Atfal, yang sama digunakan di Al-Jazariyah, yang sama digunakan di Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kalau antum bingung bagaimana untuk membaca nada dari Nazm Al-Ajrumiyah ini, antum tinggal kiaskan saja ke Tuhfatul Atfal nadanya. Antum tinggal kiaskan saja ke Jazariyah. Antum tinggal kiaskan saja ke Alfiyah misalnya. Kenapa? Karena ketukannya sama, yaitu baharnya apa? Bahar rojas. Bahar rojas. Bahar rojas. Rojas. Bahar rojas. Bahar itu ketukan, rojas namanya urjuzah. Ini juga sama seperti kitab yang Ramadan kemarin kita pelajari, Urjuzah al-Mi'iyah, yaitu Sirah Nabawiyah. Jadi sekali lagi kitab ini menggunakan bahar rojas atau ketukan atau sajak yang model tipenya adalah bernama rojas. Kelas ya, selanjutnya nama penulis ini sederhananya, singkatnya adalah Al-Allamah Muhammad bin Uqbah. Muhammad bin Uqbah, masyhur dikenal atau dilaqabi dengan Asy-Shinqiti. Masyhur diberi laqab apa? Asy-Shinqiti. Jadi bisa kita sebut namanya, kita sebut penulisnya Muhammad bin Uqbah Asy-Shinqiti. Muhammad bin Uqbah Asy-Shinqiti. Nah, nama Uqbah ini niscaya kita akan dapati perbedaan yang begitu banyak di setiap tadi manuskrip atau setiap kitab-kitab yang ada. Ada yang disebut dengan Muhammad bin Abah, Muhammad bin Abu, Muhammad bin Abba, Muhammad bin Uqbah, Muhammad bin Abba, bin Uqbah, Aba, banyak bukan namanya. Namun yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin di sini, nama beliau adalah Muhammad bin Uqbah. Jadi semuanya sama intinya. Ya wajar. Mungkin Uqbah ini adalah nama yang berasal bukan dari bahasa Arab. Kemudian nggak pakai harokat, ya wajar sehingga menemukan kesalahan-kesalahan dalam membaca. Misalnya, kalau kita punya nama Romi misalnya, terus kita nulis pakai bahasa Arab, kemudian kita nggak kasih harokat, maka potensi di situ bisa dibaca Rumi, bisa dibaca Roma, bisa Romi, bisa Romai misalnya. Itu macam-macam, ya wajar seperti ini karena namanya bukan nama Arab, kemudian ditulis dalam bahasa Arab dan tidak diberi harokat, seperti Jumain misalnya. Kalau nggak diberi harokat dalam bahasa Arab bisa Jama'in, bisa Jama'un misalnya, macam-macam. Nah, ini wajar karena namanya beliau bukan dari bahasa Arab. Yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu bab muqaddimah di bait pertama sampai bait yang kelima. Dari yang pertama sampai bait yang kelima. Ini di kitab yang antum pegang, tidak ada nomornya.
Jadi nanti bisa antum tulis di setiap sebelah kanan itu nomor dari baitnya biar memudahkan. Jadi nanti setiap satu baris, jadi satu baris bait itu dua penggalan ya, dua penggalan. Nah, penggalan yang pertama kita untuk setiap satu itu untuk tulis nomornya biar mudah. Baik, thariqah kita dalam membahas adalah sebelum kita bahas seperti yang sudah-sudah, kita akan baca terlebih dahulu matan yang akan kita pelajari. Harapannya agar kalau kita pun gak bisa menghafal, setidaknya banyak yang terekam di memori kita terkait matan-matan yang sedang kita pelajari. Siapa yang mau jadi qari'nya? Mimpin? Ya, bagaimana? Beliau baca, kita ngikutin bacaan beliau. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ila shaykhina wa lisa'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibnu Uqba wasmuhu Muhammadu. Qala ibnu Uqba wasmuhu Muhammadu. Allah fi kulli al-umuri Ahmadu. Allah fi kulli umuri Ahmadu. Musalliyan 'ala rasulil muntaqa. Musalliyan 'ala rasulil muntaqa. Wa alihi wa sahbihi dawit tuqa. Wa alihi wa sahbihi dawit tuqa. Wa ba'du farqasdu bidhal mandubi. Wa ba'du faslu bidal madhubi. Tashilu man turibani ajurrumi. Tashilu mansuri bni ajurumi. Liman arada hifdahu wa asura. Liman arada hifdahu wa asura. Alayhi an yahfadha ma qad nusira. Alaihi an yahfadha ma qad nusira. Wallaha asta'inu fi kulli amal. Wallaha asta'inu fi kulli amal. Ilahi qasdi wa alayhi al-muttakan. Ilaihi qasdi wa alaihi al-mustaqqal. Baik, barakallahu fikum. Ya, baik, pertama beliau rahimahullah mengatakan qala ibnu Uqba wasmuhu Muhammadu Allah fi kullil umuri Ahmadu. Kata beliau, qala, berkata Ibnu Uqba, wasmuhu, dan namanya Muhammadu. Wasmuhu, dan namanya Muhammadu. Wasmuhu, huwa ini kembali kemana? Kembali ke Ibnu Uqba. Ya, jadi Ibnu Uqba namanya adalah Muhammadu, atau yang tadi kita sebut nama beliau adalah Al-Allamah Muhammad bin Uqba Asy-Syafi'i. Berkata Ibnu Uqba, nama beliau Muhammad, atau namanya tadi yang kita sebut Muhammad bin Uqba Asy-Syafi'i. Kemudian beliau sampaikan sampingnya Allah fi kullil umuri Ahmadu, yaitu hanya kepada Allah lah, fi kullil umuri Ahmadu, saya memuji Ahmadu. Ini domir ana, fi'il mudhari' hamida yahmadu. Domir ana Ahmadu,
hanya kepada Allah lah saya memuji fi kullil umur, di setiap urusan, berkata Ibnu Uqbah, dan namanya Muhammad, hanya kepada Allah lah di setiap urusan saya memuji, atau hanya kepada Allah saya memuji di setiap urusan. Fi pada, kulli setiap, al-umuri urusan, hanya pada Allah di setiap urusan. Ahmadu, saya memuji. Khalas. Kemudian bait kedua dikasih nomor musalliyan ala rasulil muntaqa. Musalliyan ala rasulil muntaqa, juga bersalawat, musalliyan juga bersalawat, ala rasuli kepada rasul, ala rasuli kepada rasul, al-muntaqa. Al-muntaqa ay al-mukhtar. Muntaqa maknanya mukhtar, maknanya mustafa. Apa maknanya? Terpilih. Ya, muntaqa maknanya mukhtar, maknanya mustafa atau terpilih. Ya, salawat semoga tercurahkan kepada sang Rasul yang terpilih. Sang Rasul yang terpilih. Muntaqa maknanya apa tadi? Mukhtar atau mustafa, artinya adalah terpilih. Semoga salawat tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih, wa alihi wa sahbihi dawid taqa, juga kepada alihi, yaitu keluarganya, pada keluarganya. Kemudian wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, dawid taqa. Dawid tuqa ay ashabit taqwa. Dawid tuqa ashabit taqwa. Zawi maknanya ashab, at-tuqa maknanya taqwa atau para pemilik ketakwaan. Para pemilik ketakwaan. Semoga salawat tersebut tercurahkan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yaitu para pemilik ketakwaan atau para orang-orang yang bertakwa. Zawi itu maknanya ashab, atau dalam jurumiyah ini adalah jamak dari zu, zawu, zatu, zawatu. Zu buat mufrad muzakkar, zawu buat jamak muzakkar, zatu untuk mufrad muannas, zawatu itu untuk jamak muannas. Jadi bait yang kedua beliau mengatakan semoga salawat tercurahkan kepada sosok sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pemilik ketakwaan. Ini muqaddimah yang beliau tulis pada dua bait. Pak Khair, diulangi dulu Pak terjemahannya tadi, silakan. 1. Berkata Ibnu Uqbah, dan namanya Muhammad, hanya kepada Allah saya memuji di setiap urusan. 2. Juga bersolawat tercurahkan kepada Rasul terpilih dan keluarganya dan sahabatnya, para pemilik takwa. Iya, para pemilik ketakwaan.
Baik, ya saya diulangi lagi. Kata terjemahkan, bait terjemahkan. Baca dulu baitnya. Qala ibnu Uba wasmuhu Muhammadu. Berkata Ibnu Uba dan namanya Muhammad. Allah fi kulli umuri Ahmadu. Hanya kepada Allah lah saya memuji di setiap urusan. Musalliyan ala rasuli muntaqa. Juga bersalawat kepada Rasul terpilih. Wa alihi wa sahbihi Dawid tuqa. Iya. Dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan yang bertakwa. Para pemilik yang bertakwa. Para pemilik ketakwaan. Nah, baik, kita lanjut bait ketiga. Kata beliau, wa ba'du fal qasdu bidal manzumi. Wa ba'du fal qasdu bidal manzumi. Tashilu mansuri bni ajurrumi. Tashilu mansuri bni ajurrumi. Berikutnya bait ketiga wa ba'du. Disebut apa wa ba'du? Disebut faslul khitab. Disebut faslul khitab. Apa faslul khitab? Yaitu pembatas antara muqaddimah dan isi atau topik yang ingin disampaikan, yang ingin dibahas. Jadi ada topik, ada muqaddimah sebelumnya. Nah, pembatas, penanda muqaddimahnya sudah selesai, itu menggunakan wa ba'du atau dengan redaksi lain amma ba'du. Nah, amma ba'du itu atau wa ba'du itu disebut faslul khitab. Disebut faslul khitab. Pemisah antara muqaddimah dan isi atau topik yang ingin disampaikan. Kelas ya, wa ba'du disebut apa? Faslul khitab. Secara arti wa ba'du atau amma ba'du secara arti adalah adapun selanjutnya. Secara arti wa ba'du atau amma ba'du adalah adapun selanjutnya, adapun berikutnya. Ini makna dari wa ba'du. Kemudian kata beliau, wa ba'du fal qasdu bidal manzumi. Berikutnya adapun selanjutnya fal qasdu, yaitu tujuan qasdu itu maknanya apa? Tujuan. Diserap ke bahasa kita jadi maksudun. Maqsudun, isim maf'ulnya maksudun, maksud atau tujuan. Ya, tujuan atau maksud bidal manzumi. Bidal ay bihada. Bida ay bihada. Bida maknanya bihada atau dengan ini. Tujuan dari ditulisnya manzum atau nazom ini, tujuan dari ditulisnya nazom ini, manzum itu maknanya nazom. Manzum itu maknanya nazom. Tujuan dari ditulisnya nazom ini, tujuan dari dibuatnya nazom ini, apa kata beliau? Tashilu mansuri bni ajurrumi. Untuk tashil. Apa itu tashil? Mempermudah. Untuk mempermudah mansuri. Mansur maknanya nasr.
atau bentuk prosa kalau di kita. Kalau nazam itu syair, ada ketukannya. Adapun kalau nasr itu adalah prosa atau paragraf. Ya seperti jurumiyah yang kita pelajari, seperti jurumiyah yang kita hafal. Itu bentuknya apa? Nasr. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limah. Itu nasr atau bentuknya apa? Prosa. Nah, kata beliau tujuan ditulisnya nazam ini adalah untuk memudahkan jurumiyah versi nasr, jurumiyah versi nasr, untuk memudahkan nasr karya Ibnu Ajurrum, untuk memudahkan nasr karya Ibnu Ajurrum. Nah, gambarannya ya, jadi perhatikan matan al-matnu. Apa sih matan? Ringkasan, tulisan, ilmu. Biasanya kitab-kitab tipis, kitab-kitab kecil. Ini secara model metode penulisan ada dua. Ada berapa? Ada dua. Pertama adalah an-nazmu. Yang kedua adalah an-nasru. Nazam itu kalau di kita, nazam kalau di bahasa kita adalah seperti syair atau seperti pantun atau seperti apa lagi, puisi juga bisa. Intinya dia bersajak A B atau A B, pokoknya bersajak berketuk-ketukan. Makanya kalau nazam pasti ada baharnya. Kalau nazam pasti ada apanya? Baharnya. Apa sih bahar tadi? Yaitu kalau kita di bahasa kita adalah ketukan. Nah, pasti kalau nazam ada baharnya, ada ketukannya. Nah, nanti ketukan itu banyak. Adapun yang digunakan di nazam jurumiyah, baharnya adalah bahar rojaz, sama seperti Tuhfatul Atfal, kemudian Jazariyah, sama seperti Alfiyah, sama seperti Urjuzah Mi'iyah. Nah, ini nazam yang pertama. Nah, ini yang kita gunakan. Adapun yang kedua adalah nasr. Apa itu nasr? Nasr itu sebaliknya adalah prosa atau paragraf, yang mana bentuknya ini nggak ada ketukannya, paragraf. Sesuai kalimat-kalimat, kemudian ganti paragraf. Artinya apa? Ketika kita bicara nasr, pasti tidak ada baharnya. Kalau nasr pasti tidak ada baharnya, nggak ada ketukannya. Seperti kita baca buku, itu kan bukan ketukan, tapi paragraf. Nah, jurumiyah asalnya itu ada di nasr. Jurumiyah bentuk asalnya apa? Nasr, yaitu bentuk paragraf atau prosa. Nah, kemudian diubah oleh beliau menjadi nazam. Ada gambarannya? Jadi bentuk matan itu ada dua. Ada nazam atau syair, atau seperti pantun, atau seperti puisi. Dan yang kedua adalah nasr. Nah, nasr ini bentuknya adalah prosa atau paragraf. Ketika kita bicara nazam, mesti ada apanya? Baharnya. Apa bahar? Yaitu ketukan, ada ketukannya. Nah, ketika kita bicara nasr dengan za, itu pasti tidak ada ketukannya, tidak ada baharnya. Saya Rizky diulangi lagi, kenapa nggak dengar suaranya? Ya. Matan atau ringkasan itu terbagi dua, ada yang berbentuk nazam dan ada yang berbentuk nasr. Nazam yaitu berupa syair, puisi atau pantun, sedangkan nasr yaitu berupa prosa atau paragraf tulisan. Nazam dia memiliki ketukan, bahar, sedangkan nasr dia tidak memiliki ketukan.
Maka untuk nazam ini dia jadi lebih mudah dihafal. Lebih mudah Dihafal. Masih ingat Tuhfatul Atfalnya Syekh Rizky? Salah. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Kita balik lagi ke kitab tadi. Jadi tujuan beliau membuat kembali jurumiyah yang sudah ada menjadi nazam adalah tadi beliau utarakan di bait ketiga, tashilu mansuri bani ajurumi, yaitu untuk tashil, mempermudah Mansur atau Nasrnya Ibnu Ajurrum atau Jurumiyah versi Nasr atau Jurumiyah versi Nasr. Itu satu, agar mempermudah dalam mempelajarinya. Kemudian bait yang keempat, tujuan yang kedua mungkin bisa kita sebutkan di sini atau tambah nomornya, nomor 4 sekarang, bait nomor 4 dari nomornya. Kata beliau, liman arada hifzahu wa asra alaihi an yahfadha ma qad nusira. Kata beliau juga agar mempermudah liman bagi orang aroda yang ingin, bagi orang yang ingin. Aroda itu fi'il madhi dari kata yuridu. Aroda yuridu, telah ingin, sedang ingin. Masdarnya apa? Irodatan. Jadi wazannya kalau di sulasi mazid itu af'ala yuf'ilu, tapi ada huruf ilatnya. Maka masdarnya adalah irodatan, asalnya if'alan. Dan kata beliau balik lagi, tujuannya adalah untuk mempermudah orang yang ingin hifzahu, yang ingin menghafalnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi orang yang ingin apa? Menghafalnya. Wa asura alaihi, tapi asra lawan dari yusrun, itu lawan dari yusrun. Inna ma'al usri yusra. Apa makna asra berarti? Kesulitan. Bagi orang yang ingin menghafalnya namun memiliki kesulitan. Alaihi maksudnya kepada orang yang tadi mau menghafal. Kesulitan bagi orang yang tadi mau menghafal. Kesulitan dalam apa, kata beliau? Beliau pertegas lagi, an yahfadha, kesulitan untuk menghafal. An yahfadha, kesulitan untuk menghafal. Ma qad nusira, menghafal yang berbentuk nasr. Nusira ini fi'il madhi majhul, berarti artinya yang dinasr. Jadi intinya kata beliau, tujuannya adalah satu, untuk memudahkan belajar jurumiyah versi nasr. Yang kedua, tujuannya untuk mempermudah menghafal jurumiyah versi nasr bagi yang orang kesulitan menghafalnya. Makanya beliau sodorkan alternatif lain. Barangkali dengan bentuknya nazam kita bisa lebih mudah dalam menghafal. Berarti kita yang sudah tasmi jurumiyah berbentuk nasr, berarti yang bentuk nazam ini harusnya lebih mudah. Tinggal ditunggu nanti tasmi jurumiyah yang versi nazam. Allah berikan taufik insyaallah. Ya, ini kesempatan buat antum bagi yang bisa menghafal nazam jurumiyah ini
yang bisa menghafal nazom jurumiyah, kemudian nanti ditasmikan di depan santri Ahad ini, maka nanti insya Allah ada hadiah 1 juta buat antum. Siap? Siap ya? Siapa Romi? Usul salah saja belum kelar. Ini suruh ngapain? Langsung jurumiyah. Ya, insya Allah buat siapapun, baik santri rutin atau tidak. Yang cepat, yang pertama bisa menyetorkan, insya Allah bisa mendapatkan hadiah 1 juta, insya Allah. Barakallahu fikum. Ini dikit gak banyak, insya Allah. Dan kalau saya, ya, dicoba dulu. Dicoba bisa, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, fokus saja sama usul salasah, fokus saja sama arba'in. Ya, barakallahu fikum. Ini bait yang ke-4 ya. Terakhir di bab muqaddimah ini. Di bab muqaddimah berarti bait keberapa? Bait yang ke-5 atau kasih nomor terakhir sebagai bentuk ketauhidan seorang muslim. Kata beliau, wallaha asta'inu fi kulli amal, wallaha asta'inu fi kulli amal, ilaihi qasdi wa alaihil muttakal. Wallaha, hanya kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah, asta'inu, saya memohon pertolongan. Hanya pada Allah lah saya memohon pertolongan. Fi kulli amal, di setiap apa? Di setiap perbuatan. Di setiap perbuatan. Hanya kepada Allah lah. Bagus, dari bukunya. Ada bukunya Pak Romi? Di luar. Di luar. Samping pintu. Ada lagi yang belum ada kitab? Pak Darsana udah? Ya, kita balik lagi. Jadi bait kelima, wallaha asta'inu fi kulli amal, dan hanya kepada Allah lah asta'inu, saya memohon pertolongan, memohon isti'anah fi kulli amal, di setiap perbuatan, di setiap perbuatan. Ilaihi qasdi, hanya kepadanya lah qasdi, saya bermaksud, saya bertujuan, saya berencana, hanya kepadanya lah saya berencana, hanya Allah lah tujuan saya. Wa alaihil muttakal, dan hanya kepadanya lah saya bersandar, dan hanya kepadanya lah saya bersandar, kepadanya lah saya bertujuan. Jadi maksudnya Allah menjadi tujuan kita di setiap sesuatu. Allah dijadikan target kita di setiap sesuatu, dalam meminta, dalam beribadah. Dan wa alaihil muttakal, dan hanya kepada Allah lah saya bersandar, bertawakal, saya bersandar. Baik, ini bait yang kelima. Sebagai penutup berarti di bait kelima muqaddimah ini beliau mengajarkan sebuah unsur ketauhidan sebagai seorang muslim, yaitu yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kita beribadah, dan hanya pada Allah kita meminta. Nah, kemudian Allah tujuan kita di setiap sesuatu. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, ya mintanya pada Allah. Kemudian wa alaihil muttakal, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Nah, di sini ada pesan berarti
dalam belajar, dalam thalabul ilmi, kita nggak boleh mengandalkan kemampuan kita, nggak boleh. Kita nggak boleh mengandalkan bahwa saya masih muda, pasti saya bisa. Atau dengan mengandalkan jarak saya dekat dengan masjid, insya Allah saya bisa terus, nggak boleh. Karena masalah bisa tidak bisa, muda, tua, jarak jauh, dekat, ini bukan faktor utama dalam suksesnya belajar. Tapi dalam suksesnya belajar, faktor utamanya adalah apa? Taufik, kemudahan yang Allah berikan. Maka terus minta sama Allah, berdoa pada Allah. Sebagaimana kita minta rezeki yang baik, anak-anak yang saleh, kemudian pekerjaan yang mudah, rezeki yang luas dan halal, minta nambah istri lagi misalnya. Nah, maka antum juga harus berdoa agar apa? Allah memberikan kita ilmu pada kita. Nah, makanya setiap belajar kita selalu mengutarakan doa di awal. Setidaknya kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Kita minta rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Kita juga berdoa, Allahumma faqihna fid-din waftah alaina futuhal arifin. Kita minta agar difaqihkan dalam agama. Ibnu Abbas padahal usianya masih kecil, namun dia menjadi rujukan agama oleh para sahabat yang lain waktu itu yang usianya jauh lebih tua. Ibnu Abbas masih kecil, masih belasan. Nah, kemudian kenapa Ibnu Abbas bisa menjadi sosok yang faqih dalam agama? Berkat apa? Doanya Nabi, Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkanlah bocah ini dalam agama. Karena Ibnu Abbas waktu itu masih anak-anak. Dalam tafsir surah An-Nasr, ini sebagai contoh. Tafsir surah An-Nasr, pada saat Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibnu Katsir menceritakan bahwa ketika para sahabat ingin menafsirkan ayat atau surah An-Nasr, ini persepsinya, pandangannya macam-macam. Ada yang berpandangan seperti Umar bin Khattab misalnya, atau Ibnu Mas'ud misalnya, bahwa oh ini ayat surat ini turun sebagai bentuk kejayaan kaum muslimin di kesempatan selanjutnya. Ada lagi yang berpenafsiran bahwa ayat ini bercerita tentang kemenangan kaum muslimin. Tapi dari begitu banyaknya pendapat, kemudian Ibnu Abbas duduk di belakang, namanya anak kecil, di tengah bapak-bapak yang lagi ngobrol, sudah dipanggil Ibnu Abbas untuk memberikan pendapatnya. Ma ra'yuka ala hadhihi surah? Ibnu Abbas, apa pendapatmu? Bagaimana tafsiranmu tentang surah An-Nasr ini? Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau, yang saya lihat adalah dari ayat ini sebagai pertanda bahwa akhir kehidupan Rasulullah sudah dekat. Hasil akhir kehidupan Rasulullah sudah dekat. Artinya apa? Ketika Islam sudah jaya, Islam sudah menang, Islam sudah banyak yang ikut, tugas Rasulullah sudah selesai. Nah, ternyata tafsir Ibnu Abbas inilah yang dibenarkan oleh para sahabat. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita bisa dapat taufik itu, terus doa pada Allah. Allahumma faqihhu fid-din, atau Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah, berikanlah kami kefaqihan dalam agama. Waftah alaina futuhal arifin, dan bukakanlah kepada kami pintu pembuka sebagaimana Engkau telah bukakan kepada orang-orang arifin, para ulama terdahulu. Doa harus diperbanyak. Nah, ini yang kita bisa bahas terlebih dahulu dari muqaddimah 5 bait, bait pertama sampai bait yang kelima. Sebelum kita istirahat, kita ulangi dulu bait ketiga sampai bait yang kelima. Abdur Rahim, silakan. Nah, nazam sama maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa muqbilana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin. Nazam dan maknanya ya. Qala banu Qubba wasmuhu Muhammadu. Baik, bagus.
telah berkata Ibnu Kubah yang namanya adalah Muhammad. Allah fi kullil umuri ahmadu. Hanya kepada Allah lah saya memuji di setiap urusan. Musalliyan ala rasulil muntaqa, dan juga saya bersalawat kepada Rasul yang sebagai orang yang terpilih. Wa alihi wa sahbihi dzawil tuqa, dan kepada keluarga dan sahabatnya dan pemilik ketakwaan. Yang memiliki ketakwaan. Wa ba'du taqasdu bidal mandumi, dan adapun selanjutnya tujuan ditulisnya kitab nazam ini tashilu mansuri dari ajurumi, untuk mempermudah prosa atau nazam yang ditulis oleh Ibn al-Ajurumi, Atau dengan kata lain Jurumiyah versi Nasr. Jurumiyah versi Nasr. Iya. Liman arada hifdzahu wa surah, dan juga bagi orang-orang yang ingin menghafalnya tapi mengalami kesulitan. Alaihi an yaqadu mahfad mutira, kesalahan dalam kesulitan dalam menghafal nazam yang telah ditulis dalam bentuk nazar. Iya. Wallaha asta'inu fi kulli amal, dan hanya kepada Allah lah saya mohon pertolongan di setiap perbuatan. Ilaihi qasdi wa alaihi muttaqar, dan hanya kepada Allah lah yang menjadi tujuan dan sandaran saya. Baik, barakallahu fikum ya. Kita istirahat dulu. Sekarang 17.20. Yang mengganti 50 ya? Iya. Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan wa taqabbalan. Allahumma amin. Baik, tadi kita sudah menyelesaikan 5 bait dari bab muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masuk bab yang pertama dari Nazam al-Ajurumiyah ini, yaitu dengan bab yang sama seperti di bab pertama di matan al-Ajurumiyah, yaitu babul kalam. Babul kalam. Dan kita baca dulu sama-sama 10 bait, berarti dari bait pertama sampai bait ke-10. Dari bait yang pertama sampai bait yang ke-10. Sampai wal kafu wal lam wa wawun wa ta wa mud wa mundu wa la'alla hatta. Fadhal Syekh Ibrahim. Babul kalam. Dari awal. Qala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala banu Ubba wasmuhu Muhammadu. Nah, jamaatan ikra. Nah, itu lagi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala banu Ubba wasmuhu Muhammadu. Qala ibnu Ubba wasmuhu Muhammadu. Allah fi kulli umuri ahmadu. Allah fi kulli umuri ahmadu. Musalliyan ala rasulil muntaqa. Musalliyan ala rasulil muntaqa. Wa alihi
manzumi تسهيل منثور ابن أجرمي تسهيل منصور بن أجرمي لمن أراد حفظه وعثرا لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد أسرا عليه أن يحفظ ما قد أسرا والله أستعين في كل عمل والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل إليه قصدي وعليه المتكل إن الكلام عندنا فلتستمع إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول يعرف فقف ما قفوا ظهور اليعرف فقف ما قفوا وبحروف الخفض وهي من إلى وبالحروف الخفض وهي بالإله وعن وفي ورب والبا وعلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاء والكاف واللام وواو والتاء ومنذ ولعل حتى ومنذ ولعل حتى. Baik, barakallahu fikum. Ya, sekarang bait yang ke-6 berarti atau bait pertama pada bab kalam. Kalau di buku yang antum pegang itu halaman 1602. 1602. Karena memang ini asalnya bundel atau kumpulan matan-matan yang diteliti oleh Syekh Utsaimin, kemudian kita ambil khusus nazam al-ajrumiyahnya saja. Tapi apa kata beliau di bait ke-6? Innal kalama 'indana faltastami'. Innal kalama 'indana faltastami'. Lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a. Lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a. Innal kalama, sesungguhnya kalam, sesungguhnya kalam. Jadi nanti yang kita jadikan objek pembahasan dalam nahwu, yang kita jadikan objek bahasan dalam nahwu adalah kalimat-kalimat bahasa Arab, kalimat bahasa Arab atau yang disebut dengan kalam, atau yang disebut dengan kalam. Nah, maka yang diangkat sebagai pembicaraan pertama adalah tentang kalam, karena ini objek dari bahasa nahwu. Innal kalama, sesungguhnya kalam, indana menurut kami, indana menurut kami, sebagai berikutnya tambahan, sebagai berikut. Fal tastami', maka dengarkanlah, maka simaklah. Sesungguhnya kalam menurut kami sebagai berikut. Fal tastami', maka dengarkanlah, maka simaklah. Apa itu kalam? Lafzun,
1, murakkabun 2, mufidun 3, qad wudi' 4. Jadi sebuah kalimat bisa dihukumi sebagai kalam jika memenuhi 4 syarat nanti, memenuhi 4 syarat yang disebutkan. Apa syaratnya? Yang pertama lafzun. Yang pertama lafzun, yaitu berbentuk lafaz. Berbentuk lafaz. Nanti kita bahas. Lafzun berbentuk lafaz. Yang kedua murakkabun. Yang kedua adalah murakkabun, yaitu tersusun, terangkai. Tersusun atau terangkai. Nanti kita jelaskan apa maksudnya tersusun atau terangkai. Yang ketiga mufidun. Mufidun, berfaedah atau bisa dipahami. Yang ketiga mufidun, berfaedah atau bisa dipahami. Yang ketiga mufidun, berfaedah atau bisa dipahami. Yang keempat qad wudi'. Qad wudi'. Yang keempat sesuai dengan peletakannya. Sesuai dengan peletakannya. Nanti kita bahas masing-masing. Yang keempat sesuai dengan peletakannya. Sesuai dengan apa? Peletakannya. Ya. Jadi ini objek yang kita bahas dalam nahwu, yaitu mengkuliti kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau nanti yang disebut dengan kalam. Nah, kalimat ini bisa sah menjadi kalam jika dia memenuhi 4 syarat tadi. Apa syaratnya? 1, lafzun. 2, murakkabun. 3, mufidun. Yang keempat qad wudi'. Kalau di jurumiyah yang nasr bil wad'i, sama aja, beda kalimat. Nah, kita bahas dulu yang pertama atau syarat ketentuan pertama dari kalam adalah lafzun, yaitu berbentuk lafaz. Artinya sebuah kalimat itu sah menjadi kalam ketika dia lafzun atau suara yang keluar dari mulut manusia. Lafzun adalah apa? Suara yang keluar dari mulut manusia. Suara yang keluar dari dari mulut manusia yang berisi huruf hijaiyah, yang berisi huruf hijaiyah. Jadi lafaz adalah suara yang keluar dari mulut manusia dan berhuruf atau yang berisi huruf-huruf hijaiyah. Jadi yang dibahas hanya suara yang keluar dari mulut manusia dan isinya adalah huruf-huruf hijaiyah. Muncul pertanyaan, kalau kalimat tersebut berbentuk tulisan, dia sah tidak disebut sebagai kalam? Sah tidak disebut sebagai kalam? Kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena tulisan bukan suara yang keluar dari mulut manusia. Tulisan misalnya dilarang merokok misalnya, kita paham nggak tulisan tersebut? Paham. Tapi itu kalam bukan dalam bahasa Arab? Bukan. Kenapa? Karena bukan suara yang keluar dari mulut hijaiyah. Keluar dari mulut manusia, hurufnya adalah huruf hijaiyah. Itu sisi pertama. Jadi kalau tulisan atau termasuk isyarat, misalnya akalta, antum udah makan belum? Antum ngangguk misalnya.
Ini syarat atau suara? Syarat. Syarat. Nah, anggukan ini kalam bukan? Bukan. Kenapa? Karena anggukan bukan termasuk suara. Jadi kalimat bahasa Arab sah dihukumi kalam jika bentuknya adalah lafzun, lafaz atau lafaz suara yang keluar dari mulut manusia yang berisi huruf hijaiyah. Sekarang ada orang yang ngomong, suara ini keluar dari mulut, tapi ngomong misalnya, Pak, nasinya sebungkus misalnya. Nasinya sebungkus. Ini kalam bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena nasi sebungkus itu hurufnya bukan huruf hijaiyah, tapi hurufnya huruf Latin. Intinya berarti di sini kita ambil kesimpulan yang nanti akan dipelajari, dibedah, ditelaah dalam nahwu adalah suara yang keluar dari mulut manusia dan isinya bahasa Arab. Karena hijaiyah ini mesti bahasa Arab. Sini kita tulisnya. Waktu itu ada hapusan yang nempel mana Pak Sedik? Udah nggak ada? Kemana Pak? Baik, unsur. Jadi al-kalam atau kalam tadi yang menjadi objek pembelajaran dalam nahwu, dia harus terpenuhi 4 syaratnya. Pertama apa? Lafzun. Yang pertama adalah lafzun. Yang kedua adalah murakkabun. Kemudian yang ketiga mufidun. Yang ketiga mufidun. Dan keempat qad wudi'a. Atau dalam istilah jurumiyah yang nasar adalah bil wad'i. Lafzun ini punya syarat atau punya definisi. Tadi berapa definisinya? Yaitu dua. Itu dua. Apa tadi? Yaitu adalah sautun kharijun minal fami. Apa maknanya sautun? Suara. Kharijun yang keluar minal fami, dari mulut manusia. Kemudian syarat kedua mustamilun atau mustamilun ala ba'di al-hijaiyah. Nggak kelihatan, nanti bisa maju di pertemuan selanjutnya. Apa yang syarat kedua? Yaitu dia mustamil. Apa makna mustamil? Mencakup atau berisi ala ba'di, yaitu sebagian huruf hijaiyah. Berisi sebagian huruf hijaiyah. Ini 2 syarat mutlak sebuah kalimat bisa dihukumi sebagai kalam. Satu apa? Yaitu harus suara yang keluar dari mulut manusia. Kemudian yang kedua adalah dia harus berisikan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kita rapikan di sini. Jadi tadi lafzun adalah sautun kharijun minal fami. Kemudian syarat kedua adalah apa? Yaitu mustamilun ala ba'di al-hijaiyah. Nah, yang keluar atau yang tidak termasuk suara. Berarti apa tadi? Yaitu al-kitabah. Pemana al-kitabah? Yaitu tulisan. Al-kitabah. Pemana al-kitabah? Tulisan. Jadi kitabah, tulisan dimanapun bentuknya yang dia bukan suara, dia tidak termasuk sebagai kalam. Atau selain kitabah tadi disebutkan apa? Isyarat, al-isyarah.
al-isyarah. Apa makna isyarah? Isyarat. Ente udah makan belum? Ngangguk. Nah itu kalam bukan? Bukan. Kenapa? Karena bukan suara yang keluar dari mulut. Terus kemudian mustamalun ala ba'dil hijaiyah. Nah berarti yang selain daripada itu adalah aqwalul ajam. Apa makna aqwalul ajam? Yaitu ucapannya orang-orang ajam, ya, orang-orang ajam, aqwalul ajam. Misal tadi kita makan, kita minta minum, kita nyebut pakai bahasa Indonesia. Nah, aqwalul ajam atau ucapan orang non-Arab itu tidak termasuk kan kalam, nggak termasuk kalam. Kenapa? Karena isi hurufnya bukan huruf hijaiyah. Kesimpulannya berarti yang dipelajari dari nahwu adalah kalimat yang dia keluar dari mulut manusia dan berbahasa Arab. Kita nggak akan muliti bahasa Sunda, nggak akan muliti bahasa Jawa, nggak akan muliti bahasa Padang, apalagi muliti bahasa Semut misalnya. Nggak akan kita muliti, apalagi bahasa Suryani nggak akan. Jadi ini dua hal yang kita akan bahas di ilmu nahwu. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah minggu depan dari Jurumiyah ini nazam kita akan bahas syarat kedua dan seterusnya, termasuk nanti jenis-jenis kata yang ada dalam kalam, termasuk nanti ciri-ciri dari isim, ciri-ciri dari fi'il, dan ciri-ciri dari huruf, insyaallah ta'ala. Kita salat maghrib dulu. Nanti pada salat maghrib kita lanjutkan dengan mentazkiyah diri kita. Kita berupaya melembutkan hati kita yang memang sudah keras, yang sudah lama tidak bisa nangis pada Allah, yang sudah lama selalu terobsesi dengan dunia. Seminggu kita hidup selalu isinya buat dunia. Senin kerja, Selasa kerja, sampai akhir pekan juga kerja. Ketika kita belajar atau diajak belajar, alibinya selalu ada, alasannya selalu ada, selalu dibenturkan dengan urusan dunia kita. Sementara cita-cita kita ingin masuk surga, tapi amalan terbatas. Nah ini harus kita evaluasi. Jangan terus-terusan seperti ini. Cita-cita ingin masuk surga, namun amalan ala kadarnya ini nggak boleh. Nah, maka mudah-mudahan dengan kitab ini kita bisa kembali lebih baik lagi dalam mensikapi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara-cara dia nanti. Saya kalau ada saya kirim saya. Kalau ada rekaman. Oh iya. Zoom-nya. Ada sudah ada. Hmm.